dalam melakukan implementasi keperawatan, ya, itu akan melewati beberapa tahap-tahap ya, dimulai dari tahap persiapan, tahap kerja nanti dan tahap terminasi. Oke. Nah, pada video ini kita akan membicarakan mengenai tahap persiapan itu apa aja sih dalam implementasi keperawatan yang akan diberikan. Tujuan pembelajaran pada video ini kita akan sama-sama memahami terkait dengan tahap persiapan dalam implementasi keperawatan. Baik. Dalam melaksanakan implementasi, tahap persiapan memegang peranan penting ya, karena beberapa hal yang akan kita bahas berikut ini. Adapun tahap persiapan meliputi kegiatan-kegiatan seperti berikut. Yang pertama adalah mereview tindakan keperawatan yang diidentifikasi pada tahap perencanaan. Oke, artinya di sini kita harus melihat apa aja sih tindakan keperawatan atau skill keperawatan yang akan dilakukan pada pasien sesuai dengan rencana asuhan. Oke, rencana asuhan yang dibuat harus berdasarkan masalah keperawatan yang muncul. Oke, biar bersesuaian. Tindakan keperawatan adalah bentuk tindakan real kegiatan psikomotor dari seorang perawat yang akan memberikan asuhan atau skill tertentu guna menyelesaikan masalah perawatan yang dialami pasien. Artinya tindakan yang direncanakan ini emang benar-benar harus sesuai dengan keluhan kondisi pasien. Oke, jadi harus diidentifikasi sejak awal apa aja tindakan perawatan yang akan dilakukan. Kemudian, menganalisis pengetahuan dan keterampilan keperawatan yang diperlukan. Oke. Balik ke individu perawat yang akan melakukan tindakan, apakah dia mempunyai pengetahuan yang cukup terhadap skill yang akan dilakukan. Keterampilan yang dipunyai oleh perawat yang akan melakukan implementasi keperawatan tersebut, mampu tidak? Mampu secara pengetahuan, mampu secara keterampilan. Ya. Yang ketiga adalah mengetahui komplikasi dari tindakan keperawatan yang mungkin timbul. Artinya dalam suatu skill atau tindakan tertentu, jika mempunyai risiko atau komplikasi tertentu yang mungkin terjadi, mungkin timbul, seorang perawat profesional harus bisa memikirkan alternatif atau memikirkan cara mencegah atau mengantisipasi risiko yang mungkin timbul. Dan saat nanti penjelasan kepada pasien, hal itu juga harus sebenarnya diterangkan kepada pasien tentang komplikasi atau risiko yang mungkin muncul pada tindakan yang akan dilakukan. Ya, baik itu berat atau ringan, jika ada tentang komplikasi atau risiko yang mungkin muncul berbarengan dengan tindakan yang diberikan, harus dijelaskan kepada pasien karena itu hak pasien untuk mengetahuinya. Kemudian yang keempat, menentukan dan mempersiapkan peralatan yang akan digunakan. Jelas di sini. Kita banyak mengenal alat bahan yang biasa digunakan oleh perawat. Tidak semua alat dan bahan itu akan digunakan serempak pada skill tertentu sehingga kita harus bisa memilah dan memilih mana alat-alat dan bahan yang diperlukan untuk skill tertentu dalam mengimplementasikan tindakan keperawatan. Yang berikutnya adalah mempersiapkan lingkungan yang kondusif sesuai yang diperlukan dengan yang akan dilaksanakan. Lingkungan bukan berarti tentang orang yang ada di sekitaran pasien, tapi juga kondisi ruangan, pencahayaan, kelembapan, privasi ini harus dikondusifkan sehingga dalam melakukan implementasi perawatan atau skill keperawatan tertentu bisa lancar dalam pelaksanaannya dan tetap menjaga privasi pasien, keamanan dan keselamatan pasien. Dan yang terakhir adalah mengidentifikasi aspek hukum tindakan dan etik risiko dari potensial dari suatu tindakan. Seperti yang saya jelaskan di atas, bahwa setiap skill tertentu atau tindakan keperawatan tertentu biasanya mengandung
suatu resiko yang apakah di sini ada kaitannya dengan aspek hukum tindakan atau etik risiko. Jika ada, harus diidentifikasi sejak awal dan dikomunikasikan sejak awal kepada pasien. Ya, misalkan, prosedur pemasangan kateter pada laki-laki. Di sini perawat yang ada adalah perawat perempuan. Jika berbicara tentang asas kepantasan dan kenormalan, maka kan tidak enak jika berbicara yang dipasang laki-laki yang memasang perempuan. Tentang etiknya di situ, enak enggak dalam bekerja, sehingga jika diidentifikasi hal demikian ada, alangkah baiknya perawat yang melakukan tindakan tersebut adalah perawat yang berjenis kelamin kan harus sama laki-laki. Begitu juga sebaliknya. Jika pasien perempuan, tindakan perawatan tersebut harusnya dilakukan oleh perawat perempuan juga. Itu salah satu contohnya. Banyak sebenarnya contoh yang lain. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk semua. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya.